Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam renungan pagi ajaran hidup, uraian firman Tuhan yang mengarahkan kita hidup seturut dengan kehendak Allah. Apa kabar, saudaraku? Doa dan harapan saya, saudara-saudara diberkati Tuhan dengan keselamatan, kesehatan, dan berkat-berkat dalam kehidupan. Amin. Saudaraku, kita akan bersama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pemeliharaan-Mu dalam istirahat semalam. Pagi ini kami akan melanjutkan aktivitas kami hari ini. Kami akan mendasari dengan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberi hikmat kepada kami, agar kami dapat memahami, menghayati, dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon ampun kekurangan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama diambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 42 sampai dengan 43 yang tertulis demikian. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih menyukai kehormatan manusiawi daripada kehormatan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, bagian firman Tuhan ini diberi tema menang atas kemunafikan. Saudara, kata munafik artinya suka berpura-pura, tidak jujur. Kemunafikan adalah ketidakjujuran karena kepura-puraan sikap dan perbuatan. Dalam kenyataan hidup sehari-hari, kita juga menemukan kemunafikan. Bacaan kita menunjukkan contoh kemunafikan itu. Beberapa pemimpin Yahudi diam-diam percaya kepada Yesus, tetapi takut untuk berterus terang, sebab mereka khawatir akan dikucilkan dari rumah-rumah ibadat Yahudi oleh orang-orang Farisi, karena orang-orang Farisi bertanggung jawab mengawasi banyak rumah ibadat Yahudi. Para pemimpin Yahudi itu lebih menyukai pujian sesama manusia. Banyak orang mengambil tindakan yang bertentangan dengan hati nuraninya. Mereka bersedia untuk ikut mayoritas dan mencari pendapat yang baik dari yang berkuasa atau orang banyak. Orang yang mengaku pengikut Yesus sementara menyenangi pujian manusia lebih daripada kemuliaan Allah merupakan kemunafikan dalam hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana caranya agar kita bisa menang atau mengalahkan kemunafikan? Sesungguhnya akar dari kemunafikan adalah takut atau khawatir kalau dikucilkan orang banyak, sekaligus ingin dipuji, dimuliakan di dunia. Saudaraku, dari kenyataan itu hanyalah iman yang dapat mengalahkan atau menang atas kemunafikan. Kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 menyatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saudaraku, iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang melihat realitas abadi, mengalami kuasa Allah dan kasih Kristus sedemikian, sehingga kesenangan duniawi yang berdosa, nilai-nilai sekuler, cara-cara yang fasik, dan materialisme yang mementingkan diri sendiri bukan saja tidak lagi menarik, bahkan enggan dan tidak berminat, serta ingin menjauhi. Dan terus berjuang untuk menjadi orang yang jujur, terbuka, mengatakan apa adanya. Satu kata, hati nurani, sikap, dan perbuatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu yang menunjukkan kebenaran dalam kehidupan kami. Mampukan kami tidak takut kalau harus berbeda dengan kebanyakan orang,
untuk kemuliaan-Mu, bukan kemuliaan kami. Mohon ampun kekurangan dan dosa kami, mohon berkat-Mu untuk kegiatan hari ini, agar kami dimampukan untuk menerapkan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari oleh pimpinan Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan pagi Ajaran Hidup. Saya bertemu kembali dalam renungan pagi selanjutnya. Terima kasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.